Shalom saudara, bersama Tuhan aku teguh, bersama Tuhan hatiku tenang, bersama Tuhan aku bersuka cita, dan bersama Tuhan hidupku penuh harapan. Mari siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali berjumpa dalam program Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Kali ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, Tuhan kehidupan kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami alami secara khusus sepanjang hari ini. Tuhan telah perkenankan kami boleh hidup, berkarya dan melayani. Dan menutup hari ini Tuhan, di malam hari ini sebelum kami beristirahat, berkenan Dikau Bapa berbicara kepada kami, agar kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu senantiasa menghidupkan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ibu bapak pendengar dan penonton Lentera Malam, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Matius 6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Renungan kita malam ini kita beri tema tentang pengampunan. Perikop ini masih satu paket dengan khotbah di bukit, khususnya tentang hal berdoa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mengatakan kepada Tuhan Yesus, ajar kami berdoa, maka Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat indah, yang sangat akrab. Dan saya tidak percaya kalau ada orang Kristen tidak bisa menghafal doa Bapa kami. Karena dalam situasi apapun, doa Bapa kami sangat menyentuh hati kita. Khususnya di ayat terakhir dari perikop hal berdoa ini, yaitu ayatnya yang ke-14 dan ke-15, itu tentang pengampunan. Jelas sekali di situ Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus mengampuni supaya kamu diampuni. Nah, ibu bapak pendengar dan penonton Lentera Malam, beberapa waktu yang lalu PWGT mengadakan semacam seminar dan ibadah awal bulan, menghadirkan 3 narasumber. Dan salah satu narasumbernya adalah Ibu Aneh Parakpak atau Ibu N Parakpak. Ada satu kata-kata beliau yang selalu saya ingat, yaitu dia mengatakan begini. Jika kita mau mengenal diri kita sendiri, maka kita perlu menyangkal diri sendiri. Istilah anak-anak sekarang mungkin ngaca dong. Dalam segala hal ngaca dong. Jangan hanya ngacain orang. Melihat ke cermin. Melihat diri dari perspektif orang lain. Misalnya, seorang anak dibentak atau dimarahin oleh orang tuanya. Ketika anak itu hanya memandang dari sisi dia, maka dia akan mengatakan bahwa dia dimarahin, dia tidak disukai, dia dibenci. Tetapi ketika anak itu memandang dari sisi orang tuanya, maka mungkin ada perspektif yang berbeda. Mungkin memang dia perlu diberitahu sesuatu atau diajarkan sesuatu, mungkin disiplinnya kurang, atau mungkin dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, ibu bapak pendengar dan penonton Lentera Malam, ketika kita bicara tentang pengampunan, minimal kita bicara tentang 2 orang, yaitu orang yang pertama yang memberi pengampunan dan orang yang kedua yang diberi pengampunan.
Misalnya katakanlah dalam kasus di rumah tangga antara istri dan suami atau antara ibu dan anak. Ini seringkali menjadi tugas saya yang cukup banyak ketika persoalan-persoalan muncul dalam hubungan relasi kita dengan sesama manusia, lalu terjadi konflik. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang mengirim WA kepada saya meminta pendapat karena hubungan dengan sang suami sudah sangat tidak harmonis. Suami hanya kerjanya marah-marah dan tidak menghargai dia dan juga tidak menghargai keluarga istri. Ya, hampir 3 hari saya melakukan banyak WA dengan dia dan mencoba menggiring ibu kekasih ini ke arah posisi yang lebih netral, tidak hanya memandang dari dirinya sendiri, tetapi sungguh-sungguh memahami apa yang terjadi dalam rumah tangganya dan memandang dari sisi suami dia. Salah satu narasumber dalam pertemuan seminar itu juga kemarin, dalam ibadah pertama minggu PWGT adalah Ibu Kamakobong yang bercerita tentang kekerasan yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan itu bisa ada beberapa macam. Kekerasan fisik bisa menimbulkan penyakit dalam badan, misalnya kekerasan fisik, lalu kekerasan seksual, kekerasan psikologis. Tetapi ternyata kekerasan yang paling banyak sekarang adalah ketika kita melecehkan orang lain hanya dengan pandangan mata, hanya dengan tarikan wajah, itu kita sudah melakukan kekerasan. Tetapi saudara-saudara, kita juga semua memahami bahwa situasi sekarang sangat menekan setiap orang, terutama ketika pandemi COVID-19 ini mendera seluruh manusia, secara khusus kita di Indonesia. Banyak sekali stressing yang membuat kita tidak mampu mengelola diri kita, sehingga kadang-kadang kita tidak mampu melakukan hal-hal yang baik. Kembali kepada soal pengampunan. Seorang perempuan muda menulis tentang sebuah buku yang pernah dibacanya, dan dia memberi judul tulisannya itu Kepingan Catatan Hidup yang Berserakan. Kepingan catatan hidup yang berserakan. Dia mengatakan tentang buku yang dibacanya bahwa yang meninggalkan kesan khusus untuk saya dalam buku itu adalah sebuah nama bunga, yaitu Nat Nit Nol. Terlepas dari ada atau tidaknya bunga itu dalam realita, yang kusuka justru filosofinya. Konon bunga itu tumbuh di taman-taman kota Hanarep. Setiap pagi seiring mentari pagi terbit, bunga itu gugur berserakan. Dan pejalan-pejalan kaki yang melintasi taman-taman itu akan menginjak-injaknya. Ibu bapak, saudara-saudara, mungkin nama buku Hatnit Nol ini adalah sebuah nama yang hanya diberikan untuk memotivasi kita untuk memahami bahwa kepingan-kepingan catatan hidup kita yang berserakan dapat dipulihkan oleh sebuah penggambaran tentang bunga itu. Ketika dia gugur dan diinjak-injak orang, makin remuk mahkota dan kelopak bunganya, makin menyebar bau harumnya. Julianto Simanjuntak, penulis buku yang sudah beberapa kali juga datang di Gereja Toraja, mengatakan mengampuni adalah seperti bunga Nat Nit Nol yang memberikan keharuman
memberikan keharumannya kepada orang yang menginjaknya. Ini sangat-sangat spesial. Ini bunga sangat-sangat hebat, bahwa ketika dia diinjak semakin dia memberikan rasa dan harum bunganya. Ada seorang penulis juga, yaitu Johann Arnold. Dia menulis bahwa memberi maaf adalah pintu menuju perdamaian dan kebahagiaan. Pintu itu kecil dan sempit dan tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, kita membutuhkan minimal 3 hal untuk melakukan pengampunan. Yang pertama, keterampilan dan kedewasaan mengelola hati, mengelola emosi, dan mengelola pikiran. Yang kedua, mematahkan kepahitan, melupakan pengkhianatan, menyingkirkan kemarahan, membuang sakit hati, dendam dan kecewa, dan kuasa-kuasa negatif lainnya. Yang ketiga adalah kekuatan iman untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ibu bapak, saudara-saudara, melakukan pengampunan adalah sebuah langkah yang besar jika kita bisa melakukannya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita bicara tentang pengampunan, itu berbicara tentang 2 orang. Tentu orang pertama tidak harus terus-menerus dituntut, tetapi yang orang kedua terus juga membuat masalah. Tetapi dalam hubungan 2 orang ini, atau dalam hubungan bersama, penting sekali untuk saling menjaga, saling mengasihi, saling memberi maaf, dan saling memberi pengampunan. Terakhir, ibu bapak, saudara-saudara, mari kita terus berpegang kepada tangan kasih Tuhan, sembari mengingat bahwa Dia, Tuhan, setia mengasihani dan mengampuni kita. Sebagai manusia, mari kita terus maju menembus waktu. Kita pasti akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah dan tanggung jawab kehidupan. Semoga kita mampu memberi arti hidup kita, memberi pengampunan dalam situasi apapun. Mari kita belajar untuk memikul salib kita, menyangkal diri kita, dan mengikut Tuhan Yesus. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Oh, amen.
are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kehidupan kami. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan bahwa hari ini Engkau mengajarkan kami kembali sebuah sikap yang seringkali Tuhan kami tidak mampu lakukan. Kami sering menyedihkan hati-Mu Tuhan karena kami tidak mampu memberi pengampunan baik kepada orang-orang terdekat kami, yaitu suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan juga kepada sesama kami manusia. Kami terperangkap dalam kuasa-kuasa dosa, dalam kuasa-kuasa negatif. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap dikuatkan, mampukan untuk sungguh-sungguh belajar dan belajar mengampuni orang lain seperti Engkau selalu mengampuni kami Tuhan. Dan selalu belajar mengasihi orang lain seperti Engkau selalu sayang kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang hadir dalam hidup kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan sesama kami manusia. Ajar juga mereka Tuhan untuk belajar mengampuni, bahkan ajar kami semua untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain menjadi menderita atau menjadi sakit hati. Biarlah dalam relasi hubungan kemanusiaan kami sungguh-sungguh senantiasa mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan dan mendahulukan segala hal yang baik sehingga nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Ampuni salah dosa kami Bapa, dengarkan kami yang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai kita dalam ibadah hari ini. Sampai berjumpa di program Lentera Malam selanjutnya. Tuhan memberkati.